Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi hari ini dalam pembelajaran daring. Hari ini kita masuk pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, materi PL hari ini masih di pelajaran 3 ya. Ananda bisa buka buku paket halaman 36 sampai halaman 38. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana cara menanggulangi cara menanggulangi pencemaran bagaimana dan apa langkah yang harus kita lakukan. Baik, kita mulai, kita awali. Yang pertama kita bahas menanggulangi pencemaran. Menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan harus disegerakan agar dampaknya itu tidak semakin parah. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dimulai dari diri sendiri ya. Selanjutnya, berbagai kemajuan teknologi yang mendukung dapat digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi Anda semua harus dimulai dari diri sendiri ya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Selain dari diri sendiri, dengan kemajuan teknologi ini juga dapat mendukung untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena di zaman globalisasi modern ini banyak berbagai alat yang bisa membantu manusia untuk menanggulangi pencemaran. Kemudian masih menanggulangi pencemaran, Ayah sampaikan bahwa pencemaran itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, menjadi 3. Yang pertama itu pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah. Dan ini anak-anak sudah belajar baik itu di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya. Ini sudah tidak asing lagi ya, bahwa pencemaran itu disebabkan atau dibagi menjadi 3. Kita bahas satu-satu ya. Nah, menanggulangi pencemaran udara ini yang pertama. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor dan asap dari kegiatan industri. Jadi pencemaran itu disebabkan yang utama itu oleh asap kendaraan ataupun asap kegiatan industri seperti pabrik ya. Nah, emisi ini dari kendaraan bermotor dan asap dari kegiatan industri itu menghasilkan zat yang berbahaya bagi kesehatan. Apa zat berbahaya itu? Nah, namanya timbal ya. Ini zat berbahaya. Nah, timbal itu sangat berbahaya terutama bagi anak-anak karena dapat memengaruhi fungsi dan perkembangan otak. Nah, ini dampaknya ya. Dampak dari timbal itu akan memengaruhi fungsi dan perkembangan otak. Kemudian menurunkan fungsi organ pendengaran ya. Indera pendengaran kita akan berkurang ya. Kemudian menghambat pertumbuhan badan dan merusak fungsi serta organ-organ tubuh seperti ginjal, jantung, hati, serta paru-paru. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya
bahwa timbal itu mempengaruhi, mengganggu organ-organ tubuh manusia ya. Maka dari itu kita harus berhati-hati, waspada terhadap asap kendaraan maupun asap pabrik ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kita untuk menanggulangi pencemaran udara. Untuk menanggulangi pencemaran udara, yang pertama apa? Mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, yang lebih ramah ya. Misalnya asap kendaraan bermotor yang pekat putih ya, yang biasanya menggunakan motor yang berbahan bakar 2 tak, itu bisa diganti dengan 4 tak ya, yang tidak berasap. Kemudian yang kedua, memperketat dan mengawasi perizinan pendirian kawasan industri. Jadi kita ya, atau pemerintah pusat atau daerah di sini bisa mengawasi perizinan, bahkan mencabut ataupun membatasi ya perizinan pendirian kawasan industri. Ini bisa ditanggulangi, mengurangi pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, membiasakan pergi ke berbagai tempat dengan jalan kaki. Nah ini ya, atau menggunakan sepeda. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini akan mengurangi pencemaran udara kalau kita berpergian kemana-mana itu dengan berjalan kaki ya. Apalagi naik sepeda itu sangat sehat bagi tubuh kita. Kemudian yang terakhir, keempat, melakukan reboisasi di hutan ya. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu menanam kembali lahan-lahan kosong di hutan dengan tanaman baru ya. Itu atau menanam hutan yang gundul supaya tumbuh banyak, tumbuh subur, sehingga tidak akan menyebabkan banjir. Dan menemani lahan-lahan kosong di kawasan industri atau gedung dengan berbagai tanaman. Nah ini dengan cara reboisasi bisa menanggulangi pencemaran udara. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran udara ya. Nah ini contoh aktivitas manusia yang bisa menanggulangi pencemaran udara, yaitu menanam ya. Menanam pohon dengan berbagai macam yang dilakukan oleh beberapa orang di sini. Ini bisa kita lakukan, bisa di rumah ya, yang sederhananya di lingkungan masyarakat ya, ataupun bisa di sekolah. Kemudian yang kedua, selain menanggulangi pencemaran udara, itu ada menanggulangi pencemaran air. Ini yang kedua ya. Nah, air ini sangat penting ya. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Namun kini semakin hari semakin banyak daerah-daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ya, sangat sulit. Kesulitan mendapatkan air bersih itu dapat dikarenakan adanya kekeringan atau karena air yang biasa dikonsumsi sudah tercemar. Jadi sulit masyarakat itu mendapatkan air bersih karena sudah tercemar ya. Pencemaran air itu terjadi akibat adanya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Misalnya membuang limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah ke sungai. Air yang tercemar memiliki bau yang tidak sedap, berwarna kotor, dan tidak dapat dikonsumsi. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah ini sangat berbahaya ya. Air yang kotor kalau kita konsumsi, kita minum, itu akan menyebabkan penyakit kanker dan penyakit kulit. Jadi kita harus berhati-hati ya, apalagi kita tinggal di lingkungan yang dekat sungai. Nah jadi di sini air yang kotor itu ciri-cirinya adalah air yang berbau ya, tidak sedap dan tidak jernih, warnanya kotor. Nah itu ciri-ciri air yang tercemar ya.
Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air, ya, sama seperti tadi pencemaran udara. Ini ada 3. Yang pertama, mengurangi jumlah limbah cair dari rumah tangga. Apa sih limbah cair itu? Limbah cair yaitu limbah yang biasa kita gunakan atau orang tua kita atau orang warga yang di rumah itu melakukan aktivitas misalnya seperti mencuci piring, ya, di kamar mandi, ya, mencuci pakaian, limbah-limbah sabun, limbah air, ya, atau bekas mandi. Ini termasuk limbah cair dari rumah tangga. Nah, ini kita harus kurangi, ya, supaya air kita bersih. Apalagi air ini terhubung dengan sungai yang bersih, pembuangannya ke sungai. Nah, itu sangat berbahaya sekali dan akan mencemari sungai yang bersih itu. Kemudian yang kedua, mengolah limbah industri dan tidak membuang limbah tersebut ke sungai, ya, sama seperti tadi. Jadi kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Kemudian yang ketiga, cara menanggulanginya, kita bisa mendaur ulang sampah anorganik. Apa sampah anorganik? Sampah anorganik itu adalah sampah kering, ya. Nah, seperti plastik, kertas, ya, kaleng. Nah, itu sampah anorganik dan ini bisa didaur ulang oleh kita. Kalau bisa didaur ulang berarti kita sudah membantu menanggulangi pencemaran air. Nah, itu ada 3, ya. Nah, contohnya limbah cair rumah tangga itu seperti ini, ya, bekas cuci piring, sabun. Nah, ini sangat kotor dan ini kalau bercampur dengan air bersih, air sungai, itu akan mencemari, ya. Kemudian yang terakhir, ketiga, itu menanggulangi pencemaran tanah. Tadi air sudah, udara sudah, sekarang tanah. Nah, tanah pada umumnya tercemar oleh bahan-bahan kimia, ya. Kalau tanah itu dicemarinya oleh bahan kimia, kemudian logam berat dan sampah anorganik, ya, atau sampah kering. Nah, bahan-bahan kimia yang mencemari tanah itu bisa berasal dari apa? Dari kegiatan pertanian, ya. Bahan kimia itu yaitu yang biasa digunakan petani untuk dijadikan pupuk, ya. Nah, itu bahan-bahan kimia yang mencemari tanah itu bisa berasal dari pupuk kimia, ya, atau pestisida. Nah, pestisida itu untuk membunuh, ya, ulat atau hewan hama-hama yang menyerang tumbuhan. Nah, walaupun itu digunakan untuk menyerang hama, untuk baik, tapi itu ada dampaknya, ya, pestisida itu bagi tanah. Nah, sedangkan logam berat yang mencemari tanah itu berasal dari kegiatan pertambangan. Jadi kalau logam berat itu berasal dari pertambangan, ya. Kalau pupuk bahan kimia itu disebabkan dari pupuk kimia atau bahan obat-obatan yang membunuh hama tanaman yang tidak ramah lingkungan tentu saja, ya. Nah, kemudian sampah anorganik itu terutama plastik yang mencemari tanah, ya, yang disebabkan karena sampah tersebut dibuang secara sembarangan. Nah, ada beberapa hal nih sama kayak yang tadi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah. Ada 3, ya. 1, mendaur ulang sampah anorganik menjadi bermacam benda lain yang bermanfaat, ya. Mendaur ulang, ya, memanfaatkan kembali daur ulang itu, ya, menjadi yang berguna. Kemudian yang kedua, menggunakan pupuk alami untuk kegiatan pertanian, jadi tidak berbahan kimia, ya. Pupuk alami ini seperti pupuk kandang, ya, kotoran hewan, atau juga pupuk kompos, ya, dari sampah-sampah basah. Itu bisa digunakan, ya, untuk menanggulangi pencemaran. Kemudian yang terakhir, tidak membuang limbah sampah, ya. Tidak membuang limbah sampah industri ke tanah. Ini bukan siswa, ya, sampah. Nah, itu 3 hal yang harus kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah. Nah, penggunaan pupuk kompos dapat menyuburkan tanah. Ini contohnya, ya, pupuk kompos
Nah, ini warnanya hitam, ada cacingnya. Ini cacing itu menyuburkan tanah ya, itu. Jadi pupuk kompos itu lebih tidak berdampak negatif bagi tanah, apalagi bagi tanaman itu lebih subur dibanding pupuk berbahan kimia. Nah, itu materi hari ini ya, mengenai menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kalian kerjakan soal latihannya, ada 10 soal ya, soal isian. Dan materi ini kalian lihat dari awal sampai akhir ya, materi video ini. Materinya ada di sini atau juga bisa dilihat di buku paket ya. Nah, soal isian ini silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya karena ini isian singkat, gampang, dan semuanya ada di materi ya. Baik, Ananda semuanya, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya, materi PLH. Mudah-mudahan Ananda mengerti ya. Saya harapkan dengan belajar hari ini kalian bisa mengetahui bagaimana cara menanggulangi pencemaran lingkungan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.